Amr ibni Muhammad ibni Ali al-Fadli al-Ba'dani hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Insyaallah ta'ala program ini akan membahas atau menyebutkan nantinya perkara-perkara yang berkaitan dengan tauhid dan juga yang berkaitan dengan fikih. Insyaallah ta'ala nanti malam kita akan melanjutkan pelajaran yang berkaitan dengan fikih seputar fikih Ramadan. Insyaallah ta'ala juga program ini mungkin akan kita selipkan juga pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan seputar permasalahan ilmu bahasa Arab seperti ilmu nahwu dan ilmu sharaf. Nanti insya Allah akan kita tata, kita rapikan pelajaran-pelajaran yang ada. Mudah-mudahan baik pengajar ataupun yang mengikuti program ini bisa mengambil faedah dari kitab yang kita pelajari. Di sini kami menggunakan dua link dua link Zoom. Ada link yang kami pakai untuk ikhwan, itu ada link khusus, dan juga ada link Zoom yang kami pakai untuk akhwat, juga ada link yang khusus. Jadi ada dua link yang kami pakai. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Untuk yang akhwat, di sini kami tidak tampilkan kamera Kami tidak menampilkan kamera karena mungkin HP-nya kami letakkan di lantai. Adapun yang ikhwan mungkin kami tampilkan kameranya. Mudah-mudahan juga bisa disimak untuk yang akhwat. Ya, kalau dibutuhkan nanti juga akan kami tampilkan kameranya. Namun untuk saat ini karena waktu yang mepet jadi kita belum persiapan. Jadi mungkin cukup untuk didengarkan suaranya link Zoom-nya. Kita mulai buku ini, buku yang berkaitan dengan tauhid. Kita pilih yang berkaitan dengan tauhid karena tauhid merupakan perkara yang sangat penting untuk dipelajari bagi setiap seorang muslim. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullah ta'ala dalam Manzumah Sulamil Usul, beliau mengatakan awwal wajibin 'alal 'abidi ma'rifatur rahmani bitauhidi. Perkara yang paling wajib dari yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada seorang hamba adalah ma'rifatur rahman bitauhid, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan perkara tauhid. Buku Taisir Ilmi Tauhid ditulis oleh Syekh Amr ibni Muhammad ibni Ali al-Fadli al-Ba'dani. Beliau merupakan salah seorang pengajar di Darul Hadis yang ada di wilayah di wilayah Ba'dan. Wilayah provinsi itu masuk wilayah Yaman Utara. Untuk sekarang kami hubungi Syekh Muhammad bin Hizam. Beliau tidak bisa menerima orang Indonesia dan juga orang-orang asing karena wilayah tersebut masih di bawah pemerintahan yang dikuasai oleh Syiah Houthi. Dan mudah-mudahan suatu saat nanti wilayah tersebut sudah diambil alih lagi oleh Ahlus Sunnati wal Jamaah sehingga para penuntut ilmu bisa belajar di tempat tersebut. Ini buku sangat ringkas dan cukup memuat pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan tauhid. Syekh Amr ibni Muhammad ibni Ali ibni Hizam al-Fadli merupakan sepupu dari Syekh Muhammad ibnu Ali ibni Hizam, yang mudir markiz Darul Hadis yang ada di Di sini disebutkan ada takdim dari Syekh Muhammad ibnu Ali ibni Hizam hafizahullah taala. Beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi al-wahidil ahad alladzi la ilaha illahu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala rasulihi wa nabiyihil mustafa al-amjad Muhammad ibni Abdullah al-musamma Ahmad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wajtahada amma ba'du. Kata Syekh Muhammad ibnu Hizam al-Fadli al-Ba'dani hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan faqad ittala'tu ala ma katabahu asy-Syekh Al-Fadil Abu Abdurrahman Amr ibn Muhammad Al-Fadli
hafizahullah ta'ala fi hadzal kitab alladhi fi taysir ilmi tauhid. Fara'aituhu qad ahsana fihi wa afada fanafallahu bihi wa bi ilmihi wa bi kitabihi ila yaumit tanad walhamdulillahi rabbil alamin. Kata beliau, aku telah melihat apa yang telah ditulis oleh Syekh Abu Abdurrahman Amr ibni Muhammad Al-Fadli hafizahullah ta'ala pada kitab ini, yang mana judulnya adalah Taysir Ilmi Tauhid. Taysir maknanya memudahkan atau pemudahan tentang ilmu tauhid. Kata beliau, aku melihat buku ini sungguh beliau telah bagus dan telah memberikan faedah. Semoga Allah SWT memberikan manfaat dengan kitab ini, dengan ilmunya. Semoga Allah SWT memberikan manfaat kepada beliau, memberikan manfaat dengan perantara beliau, dengan perantara ilmunya dan juga kitabnya sampai hari kebangkitan nanti, sampai hari kiamat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Katabahu Abu Abdillah Muhammad ibni Ali ibni Hizam Al-Fadli Al-Ba'dani. Kita baca muqaddimah yang disebutkan oleh penulis buku ini dari kitab Taysir Ilmi Tauhid. Kata penulis buku ini, beliau mengatakan, Muqaddimatun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'du. Di sini penulis buku memulai buku beliau dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini semua merupakan termasuk sunnah, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala dalam Fathul Bari. Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam Fathul Bari, qad istaqarra amalul musannifin fi bada'a bil basmalah fi kullil musannafat. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, sudah istaqarrah, sudah istiqrar, sudah perkara yang baku, sudah tetap di kalangan para penulis karya tulis bahwasanya mereka mendahulukan memulai karya tulis mereka dengan basmalah. Menulis surat atau menulis buku dengan basmalah ini perkara yang juga disunnahkan. Kata para ulama, disunnahkan menulis risalah, buku, surat atau yang semisalnya dengan Bismillahirrahmanirrahim dengan berbagai macam alasan. Yang pertama, dalam rangka mencontoh Al-Quranul Karim. Karena Al-Quranul Karim semuanya, setiap surat diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim kecuali surat At-Taubah. Kecuali surat At-Taubah. Sehingga dalam rangka mencontoh Al-Quran itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kenapa memulai karya tulis atau buku dengan Bismillahirrahmanirrahim? Dalam rangka juga mencontoh amalan para nabi. Amalan para nabi terdahulu, selagi tidak menentang atau tidak menyelisih syariat kita, maka boleh diamalkan. Yaitu amalannya Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Ketika Sulaiman alaihissalam mengirim surat kepada Bilqis, isi surat tersebut, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini merupakan sunnahnya nabi terdahulu. Dan yang ketiga, alasan yang ketiga, memulai karya tulis dengan bismillah merupakan juga sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Prakteknya Nabi SAW ketika beliau menulis surat, beliau awali surat tersebut dengan basmalah, dengan bismillah. Seperti ketika beliau menulis surat kepada Raja Romawi, beliau mulai dengan basmalah. Kata beliau, Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, atau min Muhammadin Rasulillah ila Herakl azimir Rum aslim taslam. Itu isi surat tersebut. Assalamu ala manittaba'al huda. Di antara isi surat tersebut, Nabi Muhammad SAW memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alasan yang keempat, kenapa menulis karya tulis memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, yaitu dengan basmalah, dalam rangka isti'anatan billahi subhanahu wa ta'ala. Isti'anah
kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap perkara ketika dimulai dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perkara tersebut insyaallah taala akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ba pada lafaz bismillahirrahmanirrahim itu bermakna al-isti'anah. Bermakna isti'anah, maknanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang kelima yang juga mereka para ulama sebutkan kenapa memulai karya tulis itu dengan bismillah dalam rangka tabarruk. Tabarruk dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita ketahui semua ya, antum lihat banyak pada aktivitas-aktivitas yang Nabi SAW menganjurkan untuk memulai dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ketika menyembelih, sembelihan tidak menjadi halal apabila sembelihan tersebut tidak dimulai dengan bismillah, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dianjurkan sebagaimana dalam riwayat yang diriwayatkan disahihkan oleh sebagian para ulama, walaupun sebagian ada yang mendhaifkan, ada riwayat yang menyebutkan sitru baina a'yunil jin wa aurati bani adam ayyaqula bismillah, yaitu penghalang penutup antara pandangan jin dengan aurat bani adam itu yaitu membaca bismillah. Ini riwayat disebutkan ketika hendak masuk kamar mandi. Ketika hendak masuk kamar mandi, walaupun pada periwayatan ini sebagian ada yang mengintiqad, ada yang mengatakan riwayatnya tidak sahih. Namun kalau antum lihat seingat ana buku Hisnul Muslim yang menyebutkan doa-doa zikir-zikir harian itu disebutkan riwayat seperti itu, walaupun sebagian ada yang mengintiqad tentang kesahihan riwayat tersebut. Kemudian juga seperti hadis yang lain ya, ketika seseorang ketika ingin hubungan badan suami istri dianjurkan oleh Nabi SAW membaca zikir Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Dalam sebagian riwayat disebutkan apa? Bismillah. Bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Dimulai dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Itu alasan yang disebutkan oleh mereka para ulama. Kemudian juga di sini penulis buku ini memulai dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Para ulama menyebutkan seperti Syekh Abdurrahman Ibnu Hasan Al-Syekh dalam kitab Fathul Majid. Beliau menyebutkan pemulaian dengan basmalah yaitu ibtidai. Ibtidai, pemulaian dengan basmalah itu mutlak. Sesuatu yang mutlak ya di awal. Namun pemulaian dengan hamdalah itu adalah sesuatu yang idhafi, nisbi. Kalau ditinjau dengan yang sebelumnya yaitu bismillah dimulai dengan alhamdulillah, ini sesuatu yang nisbat ya, sesuatu yang nisbat. Jadi kalau dinisbatkan ke yang sebelumnya dia dikatakan bukan permulaan tapi yang kedua, idhafi. Tapi kalau ditinjau dengan keterangan yang setelahnya, yaitu yang disebutkan oleh penulis, itu dianggap sebagai permulaan yang awal, ya seperti itu. Memulai dengan alhamdulillah, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, ini juga perkara yang disunnahkan. Ya, minimalnya sebagaimana yang disebutkan oleh penulis, alhamdulillahirabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Memulai dengan yang seperti ini ya memuji Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan perkara yang disunnahkan. Lalu penulis mengatakan amma ba'du. Adapun setelah itu. Dalam makna amma ba'du ya, amma ba'du ini min babil faedah, para ulama ikhtalafu. Awal man qala amma ba'du. Siapa orang yang pertama kali awal memulai mengucapkan amma ba'du? Disebutkan oleh As-Sakhawi dalam kitab Syarah Taqrib wa Taisir. Taqrib wa Taisir itu kitab tentang mustalah karya Al-Imam An-Nawawi. Ya. As-Sakhawi rahimahullah menyebutkan di situ awal man qala bi amma ba'du huwa Daud alaihissalam. Orang yang pertama kali
memulai mengucapkan amma ba'du adalah Nabiullah Daud alaihissalam. Tapi wallahu alam terkait dengan riwayatnya tadi. Al-muhim ini yang disebutkan di buku-buku para ulama. Adapun tentang kesohiannya, apakah memang betul Daud alaihissalam yang mengucapkannya, ini semua butuh tatabbu' wal istiqra', butuh penelitian, mengecek sanad-sanad yang ada. Wallahu alam. Seperti itu yang kami dapati. Kemudian kata penulis buku ini, fahadhihi risalatun mukhtasaratun fi bayani tauhid. Kata beliau, ini adalah risalah yang ringkas tentang penjelasan tauhid. Ya. Lihat bahasa yang disebutkan oleh penulis buku ini buku yang akan kita kaji, buku yang ringkas menjelaskan tentang perkara tauhid. Buku yang menjelaskan dalam perkara tauhid, para ulama membaginya ada 3. Ada 3 jenis buku yang berkaitan dengan permasalahan tauhid yang ditulis oleh para ulama. Yang pertama, mereka menulis buku ala tariqatil matan. Menulis karya tulis dengan metode matan. Misalkan ada matan ya, seperti matan al-usul ats-tsalatsah, matan al-qawaidul arba' dan yang semisalnya. Ini metode tariqatul matan. Kemudian yang kedua, ada tariqah mukhtasarah. Ya, mukhtasarah, ikhtisar, ada penjelasan tapi ringkas. Nah, diantaranya buku yang ada di hadapan kita ini tadi. Matan itu tujuannya untuk dihafal kata para ulama. Matan tujuannya untuk dihafal. Yang mukhtasarah tujuannya untuk difahami. Ya. Kemudian di sana ada yang ketiga, buku-buku yang ditulis dalam bentuk mutawwalat, ya. Ditulis luas, panjang, muwassa'. Nah, buku-buku yang luas dan muwassa' ini tadi, ini tujuannya untuk dimutola'ah, ya, mutola'ah, untuk dikaji panjang lebar, untuk istifadah, supaya bisa bagi seorang penuntut ilmu mengambil faedah dari buku tersebut. Nah, kalau contohnya seperti kitab Fathul Majid. Fathul Majid karya Syekh Abdurrahman bin Hasan itu kitab yang mutawwal, yang besar, sehingga butuh targiz, butuh fokus, dan juga butuh keseriusan dalam mempelajarinya. Kata beliau, kata menulis buku ini, wa ma yunafihi minasyirki wat tandid. Ini buku menjelaskan tentang tauhid dan menjelaskan perkara-perkara yang meniadakan tauhid dari kesyirikan dan penyekutuan. Nah, ini perkara yang paling penting juga ya ikhwan. Ya. Bagi seorang thalibul ilmi ada prinsip yang perlu dia belajar. Apa prinsip itu? Yang harus dia pegang dalam belajar, prinsip tasfiyah wa tarbiyah. Tasfiyah wa tarbiyah. Islam ini membawa prinsip tersebut. Itu dakwanya Nabi kita Muhammad SAW. Yaitu tasfiyah, membersihkan umat ini dari noda-noda syirik, dan juga mentarbiyah umat ini agar mereka berada di atas tauhid. Kalau kita memperhatikan ayat Al-Quranul Karim, banyak ayat Al-Quran mengajak kepada tauhid dan juga memperingatkan dari syirik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang diutusnya Nabi kita Muhammad SAW, laqad mannallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Lihat kata Allah Azza wa Jalla, kami anugerahkan kepada kaum mukminin dengan diutusnya Rasul, diutusnya Nabi kita Muhammad SAW. Apa tugas Rasul tersebut? Yatlu alaihimul ayatihi, membacakan kepada umat ini ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Kemudian wa yuzakkihim, membersihkan mereka, mengajari, kemudian membersihkan. Nah, ini poin penting. Dan juga dalam banyak ayat Al-Qur'an, lihat Allah Subhanahu wa taala menceritakan para nabi, para rasul, mereka mengatakan wa'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Sembahlah Allah, kalian tidak punya Tuhan, tidak punya ilah selain Allah Azza wa Jalla. Dan juga dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa'budullah wajtanibut taghut. Sembahlah Allah dan tinggalkanlah taghut. Ini semua prinsip yang dikenal dalam Islam, prinsip at-tarbiyah wa tasfiyah. Jadi, Islam itu adalah menjelaskan tentang pentingnya tauhid, dan juga Islam menjelaskan akan bahayanya syirik.
Sehingga kalau seseorang cuma sekedar belajar tauhid, dia belajar tauhid, tapi dia tidak mempelajari hal-hal yang bisa membahayakan agama dia, maka khawatir dia akan terjatuh pada perkara kesyirikan tersebut. Sebagaimana kata penyair Arab, mereka mengatakan apa? Araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqi wa man la ya'rifis syarra minal khairi yaqa' fihi. Kata seorang penyair Arab, araftu syarr la li syarri. Aku mengenali keburukan bukan untuk melakukan keburukan. Walakin li tawaqqi, akan tetapi dalam rangka untuk menjaga diri. Wa man la ya'rifis syarra min wa man lam ya'rifis syarra minal khairi yaqa' fihi. Siapa yang tidak mengenali keburukan, mana yang buruk, mana baik, maka khawatir dia akan terjatuh pada keburukan tersebut. Jadi penting bagi kita semua, kita tahu mana yang baik dan juga kita perlu tahu mana yang buruk. Kita tahu perkara yang baik untuk kita kerjakan. Kita tahu perkara yang buruk untuk kita tinggalkan. Juga ucapan sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan yushiku an tanqudha ural islami urwatan idza nasha'a fil islam man la ya'rif al jahiliyah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hampir-hampir saja ikatan Islam itu akan terlepas seutas demi seutas apabila muncul di tengah-tengah umat Islam orang yang tidak tahu perkara jahiliyah. Apa perkara jahiliyah? Itu insyaallah ta'ala mungkin ada waktunya akan kita kaji dari kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau menyebutkan sekitar 128 perkara-perkara jahiliyah. Dan di antara perkara jahiliyah adalah kesyirikan. Kemudian kata beliau, kata penulis buku ini, Zakartu fiha fawaid mutanawwi'ah wa dhawabit muta'addidah. Aku sebutkan dalam risalah ringkas, dalam buku yang ringkas ini, faedah-faedah yang beragam dan dhawabit. Dhawabit itu patokan atau ketentuan-ketentuan, kaedah-kaedah yang juga beragam. Fit tauhid wa syirki, dalam bab tauhid dan dalam bab syirik. Wa dzakartu fiha suwaron katsira fi syirki akbarihi wa asgharihi. Kata beliau, aku sebutkan dalam risalah ini tadi gambaran-gambaran yang sangat banyak tentang syirik, baik syirik besar atau syirik kecil. Wa jalihi wa khafihi, baik yang jali, yang nampak ataupun yang khafi, samar. Takunu kal madkhal li dirasati kitab tauhid. Lihat kata penulis buku ini buku mirip madkhal. Madkhal itu buku, kalau bahasa kitanya madkhal itu buku, kalau orang mau belajar ke buku yang besar, itu ada buku kecil dulu yang dia pelajari. Sebagai jembatan namanya madkhal. Ada dalam bab misalkan usul fikih, ada madkhal ila ilmi usul. Ada dalam bab mustalah, ada madkhal ila ilmi mustalah. Ada bab tauhid, ada madkhal ila al-aqidah. Ini semua rangkuman sebagai anak tangga, langkah pertama untuk masuk ke kitab-kitab yang lanjutnya. Kata beliau, as'alullah ta'ala ayanfa'a bihal islam wal muslimin wa ayaj'alaha khalisatan liwajhil karim walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kata beliau, aku memohon kepada Allah agar Allah memberikan kemanfaatan dengan kitab ini, dengan buku ini, kaum muslimin, ya, agama Islam dan kaum muslimin, serta aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikannya tulus dalam rangka mengharapkan wajahnya Allah Azza wa Jalla yang Maha Mulia. Walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Kita masuk kepada inti yang disebutkan di buku ini, ya. Bab ahammiyatit tauhid wa fadlihi. Bab pentingnya tauhid dan keutamaan tauhid. Tauhid itu sangatlah penting, ya. Lihat kata beliau, i'lam, ketahuilah. Ya, ini fil amr. Yu'ta lil intibah. Didatangkan untuk membuat orang intibah, supaya orang peka, ya, ketika dikatakan i'lam. Ya, itu tadi. Itu metode Al-Qur'an. Metode Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa dalam Al-Qur'an? Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Itu metode Al-Qur'an. I'lam arsyadakallah. Semoga Allah memberimu petunjuk.
anna tauhidallahi subhanahu wa ta'ala huwa ahammul muhimmati, bahwasannya tauhid kepada Allah adalah ahammul muhimmat, perkara penting yang paling penting. Muhimmat itu perkara-perkara penting, aham paling penting. Jadi tauhid itu adalah perkara penting dari sekian perkara-perkara yang penting. Perkara penting dalam agama ini banyak, namun yang paling penting sekali yaitu tauhid. Namun yang sangat disayangkan ya ikhwani, ya thalabal ilm, ikhwani wa akhwati fillah, yang sangat disayangkan sebagian teman-teman kita baik yang ikhwan ataupun yang akhwat, kalau dengar istilah tauhid menganggap perkara yang gampang gitu loh dipelajari. Disebutkan ya, kadang kita ini terkait dengan perkara tauhid ini menganggap sepele. Sudah perkara tauhid gampang, paling gitu-gitu aja. Padahal perkara tauhid ini adalah perkara yang menentukan seseorang dia bisa kekal di neraka ataukah tidak. Itu perkara tauhid. Kata beliau, wa aujabul wajibat. Perkara tauhid adalah kewajiban yang paling wajib. Min ajlihi khalaqallahul khalqah. Dikarenakan perkara tauhid inilah Allah menciptakan makhluk. Wa arsalar rusulah, dan mengutus para rasul. Wa anzalal kutubah, serta menurunkan kitab-kitab. Wa min ajlihi, dan juga dikarenakan tauhid ini juga unsyiatil jannat wan nar, diciptakannya surga dan neraka. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir, sehingga ada sekelompok yang di surga, ada yang sekelompok di neraka. Karena apa? Karena tauhid. Orang yang bertauhid masuk ke dalam surga, orang yang tidak bertauhid dimasukkan ke dalam neraka. Huwa hayatul qulub wa qurratul uyun. Tauhid tersebut hayatul qulub, kehidupan hati. Wa qurratul uyun, penyejuk mata. Wa naimus sudur, dan kenikmatan yang ada di dalam dada. Wa bahjatun nufus, serta kesenangan yang ada dalam jiwa. Cahaya yang ada dalam jiwa, bahjah, ya, cahaya atau kesenangan yang ada di dalam jiwa seseorang. Antum perhatikan, lihat kata penulis buku ini. Tauhid itu hayatul qulub. Kita lihat ya, bangsa Arab. Bangsa Arab sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad SAW, apakah hidup mereka tertata? Tidak tertata. Antum lihat orang-orang yang tidak punya tauhid, ketika ditimpa musibah, apa yang terjadi pada mereka? Frustasi, ya, stres, putus asa, dan yang semisalnya. Orang yang bertauhid, tenang dia menghadapi musibah. Ketika dia mendapatkan musibah, dia semua tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati itu tetap hidup kalau dengan tauhid. Antum lihat bagaimana perjuangan Nabi kita Muhammad SAW. Beliau adalah imamul muwahhidin, pemimpinnya, imamnya orang-orang yang bertauhid. Ketika Nabi kita Muhammad SAW berada dia dalam gua, dikejar-kejar oleh pasukan Quraisy, apa yang terjadi? Ketika Abu Bakar yang menemani Rasul di dalam gua, sampai-sampai Abu Bakar mengkhawatirkan kondisi pada waktu itu. Rasul menenangkan Abu Bakar. Fama dhannuka bisnain ya Abi Bakar, ya Abu Bakrin, innallaha salisuhuma. Kenapa engkau mengira kita cuma berdua wahai Abu Bakar? Bukankah Allah yang ketiganya? Ini orang-orang yang bertauhid, bisa menenangkan orang lain dengan tauhid. Yakin dia Allah Subhanahu wa taala pasti melindunginya. Yakin dia Allah Subhanahu wa taala bersama dia. Ketika ada seseorang musyrik mengambil pedang Rasul alaihi salatu wasallam, ingin membunuh Nabi kita Muhammad SAW, pedang tersebut sudah terhunus di hadapan Nabi SAW. Dia mengatakan, ya Muhammad, man yamna'uka minni, wahai Muhammad, siapa yang bisa menghalangi engkau dari pedangku ini? Apa kata Nabi SAW? Allah yamna'uka minni, Allah yang akan menghalangi engkau dari pedang
dari diriku. Dengan tegas Rasul alaihi salatu wasallam menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian itu tidak akan mungkin terucap melainkan dari orang yang hatinya hidup dengan tauhid. Lihat juga seorang perempuan yang ditinggalkan oleh suaminya di lembah yang tidak ada penghuni, tidak ada tanaman, tidak ada penduduk, tidak ada sumber air pada waktu itu. Tidak ada makanan pada waktu itu. Ibu Ismail, Ummu Ismail, istrinya Ibrahim alaihissalam dengan seorang bayi. Bisa bayangkan antum, ya? Antum misalkan tega enggak meninggalkan istri di tempat yang seperti itu? Enggak tega. Yang akhwat rela enggak ditinggalkan suami di tempat yang tidak ada tanaman, tidak ada penduduk, tidak ada makanan, tidak ada sumber kehidupan di sana? Mungkin enggak kuat. Seorang wanita tersebut berteriak, "Ya Ibrahim, ya Ibrahim, ya Ibrahim, Allahu amaraka bihadza?" Wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan engkau seperti ini? Apa jawab wanita tersebut? Apa jawab Ibrahim alaihissalam? Ibrahim mengatakan, "Na'am." Ya, Allah Subhanahu wa taala. Dijawab oleh hati orang wanita yang bertauhid ketika mendengar Ibrahim mengatakan, "Iya, ini tuh perintah dari Allah Subhanahu wa taala." Apa kata Ummu Ismail? Hajar, dia mengatakan, "Idzan annallaha la yudayyi'una." Kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Kenapa? Karena ini adalah ketetapan Allah, pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Antum yang di Indonesia, kita semua merasakan buah hasil tauhidnya seorang wanita tersebut, muncullah air Zam-Zam. Dilanjutkan estafet tauhid tersebut, didikan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ketika Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api, tidak ada tempat berlindung bagi Ibrahim alaihissalam kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim mengatakan, "Hasbiyallah wa ni'mal wakil." Kata Abdullah bin Abbas, "Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Kalimatun qalaha Ibrahim hina ulqiya finnar." Hasbiyallah wa ni'mal wakil adalah suatu kalimat yang dulu pernah diucapkan Ibrahim ketika Ibrahim dilemparkan ke dalam api. Apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala katakan kepada api, "Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah engkau dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Lihat kondisinya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, tauhidnya tinggi ya ikhwan. Itu buah tauhid, membuat hati kita ini hidup. Hidup ini tentram. Sesusah-susah kehidupan antum, susah ekonominya antum, kalau dengan tauhid yang bagus, maka akan tenang, seakan-akan antum berada di dunia ini penuh dengan surga. Lihat juga Nabiullah Musa alaihissalam. Antum bisa bayangkan di depan itu loh, di depannya Musa alaihissalam laut, di belakangnya Musa ada pasukan Firaun dan bala tentaranya. Ashabu Musa, para pengikut Musa telah mengatakan kepada Musa, "Ya Musa, inna lamudrakun." Wahai Musa, inna lamudrakun, kita sudah terkepung. Apa kata Musa alaihissalam? "Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin." Enggak, sesungguhnya bersamaku adalah Allah Subhanahu wa taala, Rabbku. Ini semua buah dari tauhid. Jadi dengan tauhid tersebut hayatul qulub, hati antum akan hidup. Ya. Lihat kisah yang masyhur dulu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala ketika beliau diusir dari kampung halaman beliau berdakwah, beliau senantiasa membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jadikan jalan keluar dalam kehidupan dia. Di sini disebutkan tauhid tersebut merupakan hayatul qulub wa qurratul uyun, penyejuk mata, wa naimus sudur, kenikmatan yang ada di dalam dada, wa bahjatun nufus, cahaya yang ada dalam jiwa, huwa amanul khaif, yaitu keamanan bagi orang yang ketakutan. Orang yang penuh dengan tauhid tidak takut dia sama sekali. Ya, tidak takut sama sekali, dia takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa unsul mustauhish. Ya, mustauhish itu keterasingan. Uns yaitu ketenangan, ya, kenyamanan bagi orang yang terasing. Orang yang terasing, ya, di suatu negeri itu seakan-akan dia tidak punya teman, tapi dengan ada tauhid tadi seakan-akan dia tidak sendirian gitu loh.
ada teman, ada yang bersama dia. Itu dengan tauhid. Bitahqiqihi tufarrajul kurub. Dengan mentahqiq tauhid, ya, dengan mewujudkan atau merealisasikan tauhid, akan tufarraj al kurub, akan terbuka sekian banyak kesusahan-kesusahan. Wa tazulul humum, juga dengan tauhid akan hilang al humum, kegalauan. Antum yang galau-galau itu berarti tauhidnya masih kurang. Ya. Ada yang galau, ya, belum dapat jodoh, umur sekian, udah sekian tahun, mungkin yang ikhwan-ikhwan ini, yang ikhwan ada yang sudah umur 40 tahun belum dapat jodoh. Antum kalau ada tauhidnya kuat, galau, enggak galau sama sekali, berarti Allah SWT belum berikan kepada saya, sudah sabar. Ya. Tapi kalau orang yang tidak ada tauhid, dia galau, frustasi, bunuh diri dan yang semisalnya. Ini sangat dianjurkan ya bagi teman-teman yang ikut Zoom ini, kan macam-macam aktivitasnya ya, khususnya para medis ya. Ini medis saya lihat ada Dokter Vicky, ada Dokter Fadlan. Nah, ya ini saya berharap ya kalau ketemu pasien khususnya yang beraktivitas ya di menangani pasien, tolonglah ditanamkan tauhid kepada mereka ya, ditanamkan tauhid kepada pasien tersebut, karena kebanyakan orang ketika penyakitnya tidak sembuh-sembuh, kadang mereka frustasi, putus asa. Tapi kalau kita tanamkan tauhid bahwasanya itu semua adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, kalau mau minta kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga antum bisa berdakwah di ruang yang seperti itu tadi. Kemudian juga tauhid ini tadi keutamaannya tukaffarus sayyi'at, bisa menggugurkan kesalahan, menggugurkan dosa. Ada hadis tentang hadis bitaqah ya, hadis yang buku catatan, orang punya catatan 99 catatan penuh dengan catatan dosa. Ada satu catatan berisikan kalimat la ilaha illallah. Satu catatan tersebut bisa mengalahkan beratnya 99 catatan dosa. Wa tuhattul khati'at, juga bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan. Dosa digugurkan, kesalahan dihapuskan. Bihi al-falahu wal izzatu, dengan tauhid seseorang akan mendapatkan al-falah. Falah itu kesuksesan atau keberuntungan. Wal izzah, dengan kemuliaan. Wat tamkin, juga akan mendapatkan tamkin, pengokohan di muka bumi ini tadi. Wan nusrah, dan juga akan mendapatkan pertolongan. Itu disebutkan dalam ayat Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'dihi khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an. Kata Allah Azza wa Jalla, wa'adallahu alladhina amanu minkum, Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian, sebagaimana Allah telah menjanjikan kepada orang-orang sebelum kalian. Apa janjinya? La yastakhlifannahum fil ardi, Allah akan jadikan mereka berkuasa di muka bumi sebagaimana Allah jadikan berkuasa orang-orang sebelum kalian. Apa ketentuannya? Ketentuannya itu ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an, tatkala mereka beribadah kepadaku dan tidak menyekutukanku sedikit pun. Kata penulis buku ini, huwa awwalu da'watir rusul. Tauhid adalah awal dakwah para rasul. Wa madaru da'watir rusuli alaihi. Masya Allah, ini faedah yang layak antum catat. Lihat kata penulis buku ini, tauhid awwalu da'watir rusul, awal kali dakwah para rasul. Jadi para rasul itu tadi pertama kali yang mereka dakwakan itu tauhid. Jadi kalau antum ingin berdakwah, pertama kali yang antum dakwakan adalah tauhid. Itu kali. Dimulai dari anak-anak diajarkan tauhidnya, orang tua kita, saudara kita, masyarakat kita ajarkan tauhid. Karena inti kehidupan ini tadi, porosnya adalah tauhid. Di sini disebutkan wa madar, madar itu artinya poros. Da'watir rusul alaihi, poros dakwah para nabi yaitu tauhid. Sehingga awal da'watur rasul tauhid, wa madaru da'watir rasul alaihi, ala tauhid. Jadi
Lihat Nabi kita Muhammad SAW. Berapa lama beliau dakwah di Mekah? 13 tahun. Apa yang didakwakan selama di Mekah 13 tahun? Semuanya tentang tauhid. Tidak ada rukun Islam yang turun di Mekah kecuali salat. Puasa, zakat, haji, umroh, syariat-syariat yang lain itu semua turun di Madinah. Di Mekah Nabi Muhammad SAW cuma tugasnya beliau mendakwakan, ngajak kepada tauhid, ninggalkan berhala. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat. Setiap umat di sini maknanya setiap taifah, setiap kelompok. Kami utus ada seorang rasul. Yang rasul tersebut tugasnya an ya'budullah wajtanibut taghut. Rasul tersebut tugasnya mengajak wa'budullah, sembahlah Allah, wajtanibut taghut, dan tinggalkanlah taghut. Taghut itu peribadatan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Itu setiap nabi, setiap rasul. Dakwanya itu tadi. Sembahlah Allah, tinggalkan taghut. Sembahlah Allah, tinggalkan taghut. Wa qala ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin." Tidaklah kami mengutus sebelum engkau ya Muhammad min rasul, berupa seorang rasul, illa, melainkan nuhi ilaihi, melainkan kami wahyukan kepadanya, annahu la ilaha illa ana fa'budun, melainkan kami wahyukan kepadanya, ya, la ilaha illa ana fa'budun, tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan aku, kata Allah. Fa'budun, maka sembahlah aku. Kata Abdullah ibnu Abbas, ya, setiap lafadz fa'budun itu maknanya apa? Wahidun, atau makna ya'budun maknanya yuwahidun. Sehingga yang diinginkan dalam ayat ini mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak semata-mata menyembah Allah Subhanahu wa taala, tapi yang diinginkan menyembah secara khusus, yaitu tauhid. Wa qad dzakarallahu anna kulla rasulin iftataha da'watahu liqaumihi biqaulihi wa'budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Sungguh Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan bahwasannya setiap rasul telah membuka dakwanya kepada kaum tersebut dengan ucapan apa? Wa'budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Sembahlah Allah, tidak ada bagi kalian Tuhan selain Dia. Jadi semua para nabi itu, ya, antum bisa bayangkan, semua para nabi, para rasul, dimulai dari rasul yang pertama, ya, dimulai dari rasul yang pertama sampai rasul yang terakhir. Semua para nabi, para rasul, dakwah mereka kepada apa? Wa'budullah ma lakum min ilahin ghairu. Sembahlah Allah, kalian tidak punya sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Itu semua dakwah para nabi, para rasul. Semuanya ngajak kepada sembahlah Allah, tidak ada sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Wa qad makasan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi Makkah salasata asyara aman. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tinggal di Mekah lebih kurang selama 13 tahun. Yad'u ila tauhid, mengajak kepada tauhid. Ya ikhwan, ya, mimbabil faedah, ada kisah, ya, disebutkan kisah tersebut, ya, disebutkan di kisah. Ini ada yang apa, terbuka kayaknya anunya, mic-nya. Siapa itu? Ya, tolong dibantu mic-nya dimatikan, ya, supaya suaranya nggak masuk. Dokter Vicky bisa matikan, bisa mute-nya.
Oh gitu. Antum bisa? Coba antum. Coba ntar kita mute dulu. Gimana? Antum bisa mute kan? Oh gitu. Ah itu nah ini kayaknya ini. Nah. Bisa? Kok bisa antum? Dari situ ke mana? Oh gitu. Oh gitu. Iya. Ya sudah ya. Sudah. Admin babil faedah ya kawan. Jadi ada kisah. Ini lafadz Mekah. Antum perhatikan yang pegang buku. Lafadz Makkah. Itu ndak ada al. Jadi antum kalau mau nulis lafadz Mekah jangan dikasih al. Ya, jangan dikasih al. Makkata. Di sini kan sebutkan Makkata. Tidak ada al. Tidak ada al. Tidak ada al-Makkah. Beda dengan Madinah. Kalau Madinah memang iya ada al-Madinah. Jadi ada kisah yang disebutkan ada seseorang dia berjumpa dengan Syekh Muhammad Al-Amrani. Muhammad ibnu Ismail Al-Amrani rahimahullah. Beliau adalah qadhi di kota Son'a. Qadhi kota Son'a. Udah meninggal beberapa tahun yang lalu. Ini kisah Tharifah. Jadi pertanyaannya tuh orang mau umroh, dia mau umroh mau ke Mekah. Dia bilang, "Ya Syekh, uridu an azhab ilal Makkah. Thumma ila Madinah." Mekah itu lafadz Mekah dikasih al sama dia. "Ya Syekh, uridu an azhab ilal Makkah." Lafadz Mekah dikasih al. Al-Makkah. Tsumma ba'da dzalika ila Madinah. Kemudian setelah itu ke Madinah. Hal turid minni syai'an? Atau apakah engkau menginginkan suatu? Maksudnya itu pengen oleh-oleh enggak gitu. Kata Syekh, "Na'am. Uridu minka an turji al min Mekkah ilal Madinah." Ya, kata beliau, aku ingin engkau balikkan al pada lafadz Mekah ke lafadz Madinah. Nah, ini istilahnya kisah ya, kisah. Jadi kalau antum mau nyebut lafadz Mekah, jangan antum kasih al. Nanti antum bilang al Makkah, itu tidak tepat. Mekah ya dari dulu lafadznya seperti itu. Nabi SAW tinggal di kota Mekah selama 13 tahun. Yad'u ila tauhid, mengajak kepada tauhid. Wa yuhadziru minasyirki, memperingatkan dari kesyirikan. Ba'da an anzalallah alaihi, setelah Allah turunkan kepadanya ayat, "Ya ayyuhal muddatsir, qum fa'anzir." Wahai orang yang berselimut, qum fa'anzir, berikan peringatan, bangkit dan berikan peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan bertakbirlah kepada Rabbmu. Wa thiyabaka fatahhir, dan bajumu bersihkanlah. Wa rujza fahjur, sedangkan berhala tersebut tinggalkanlah. Di sini perintah untuk meninggalkan berhala. Wa dzalika qabla an tufrad katsirun min ahkamis syariah. Itu terjadi kapan? Sebelum diwajibkannya banyak dari hukum-hukum syariat. Jadi Rasul dakwah di Mekah mengajak untuk bertauhid dan meninggalkan kesyirikan sebelum diwajibkannya sekian banyak hukum syariat. Wa ma'a hadza kulli, dan bersamaan ini semua, anzalallahu alaihi ba'da an hajara ilal Madinah fa'lam annahu la ilaha illallah. Masya Allah ya ikhwan. Ini faedah ana pribadi ya, baru pekah sekarang. Antum perhatikan maksud penulis buku ini. Rasul itu di Mekah, beliau diperintahkan untuk menyampaikan tauhid. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa thiyabaka fatahhir warujza fahjur
wasiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Pada lafaz warrujza fahjur, dan berhala-berhala tersebut tinggalkan. Rujz itu berhala, asnam. Kapan terjadi ini? Di Mekah. Di awal-awal beliau diangkat menjadi nabi. Jadi selama beliau di Mekah, dakwanya apa? Untuk mengajak kepada tauhid. Kemudian beliau hijrah ke Madinah. Ketika beliau hijrah ke Madinah, turun ayat. Apa ayat yang turun di Madinah? Di antaranya, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasannya tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Lihat kata penulis buku ini. Wa ma hadza kulli anzalallahu alaihi ba'da an hajara ilal Madinah fa'lam annahu la ilaha illallah. Bersamaan itu semua, di Mekah beliau mengajak kepada tauhid selama 13 tahun. Bukan sebentar loh 13 tahun. Bukan sebentar. Lama 13 tahun. Orang kalau kuliah sampai 13 tahun, kayaknya udah kena DO, terlalu lama. Ya enggak? Kayaknya kalau kuliah, antum bisa bayangkan. Mungkin kalau ada orang belajar fakultas tauhid, misalnya ya, fakultas tauhid. 13 tahun pasti antum bilang, aduh stres ini, masa enggak lulus-lulus 13 tahun. Rasul itu 13 tahun beliau mendakwakan tauhid. Nah, para sahabat itu belajar tauhid di Mekah 13 tahun. Abu Bakar yang masuk Islam di Mekah, Utsman bin Affan masuk Islam di Mekah, Bilal bin Rabah masuk Islam di Mekah, Ali bin Abi Thalib masuk Islam di Mekah. Para sahabat yang masuk Islam di Mekah itu belasan tahun mereka belajar tauhid. Pernah jenuh mereka? Tidak ada jenuh. Kita baru belajar tauhid usul salasa baru 2 bulan, 3 bulan sudah petatang peteteng. Sudah. Kayaknya sudah paham tauhid. Ya. Kadang sebagian ikhwan, maaf ya, afwan. Praktik tauhid ini lebih susah dibandingkan praktik yang lain. Jadi pernah, ini anak-anak pengalaman pribadi. Jadi kami baru pelajar tauhid. Jadi belajar kajian waktu itu kitab Al-Wajibat Mutahattimat karya Al-Qur'awi. Pulang kajian, jadi ada ikhwan pulang duluan dia pakai sepeda motor. Sampai di tengah jalan, dia berhenti. Terus anak lihat, kenapa antum berhenti? Dia bilang, Ustadz ada ular di tengah jalan. Anak bilang bunuh. Dia bilang, enggak Ustadz, aku takut-takut. Istriku lagi hamil, dia bilang. Nah bayanglah, dia bilang istri lagi hamil, dia takut bunuh ular karena istrinya lagi hamil. Baru pulang kita ini, baru pulang pelajaran kitab Al-Wajibat Mutahattimat tentang bab tauhid. Bayangkan antum, belum jaraknya tadi belum zaman. Ini ikhwan bukan baru ngaji, sudah lama ikut pengajian. Dan anak-anaknya di pondok pesantren. Nah itulah contoh ikhwan, mempraktikkan tauhid itu tidak gampang. Para sahabat butuh mereka bertahun-tahun belajar tauhid. Sudah 13 tahun di Mekah dakwah tauhid. Kemudian ketika ke Madinah, Rasul katakan apa? Allah SWT katakan kepada Rasul, fa'lam annahu la ilaha illallah. Apa tujuannya? Libayani ahammiyatit tauhid wa idhami qadrihi wa annal abda yahtaju ilal inayati bit tauhid fi hayatihi kulliha. Lihat kata beliau, Masya Allah ya, luar biasa yang disebutkan oleh penulis ini. Dalam rangka menjelaskan pentingnya tauhid dan agungnya kedudukan tauhid, bahwasanya seorang hamba butuh untuk memperhatikan tauhid dalam kehidupan dia seluruhnya. Sangat butuh kita ini dalam hidup ini tadi, butuh perhatian terhadap tauhid. Wala yamallu min tikrari dzalika. Ya. Dan tidak diperbolehkan bagi dia untuk bosan dari hal tersebut. Ya, tidak boleh bosan dari bab tauhid. Mungkin sampai di sini dulu kita ya. Pada setelahnya itu mungkin kita lanjutkan nanti pertemuan berikutnya. Di sini disebutkan apa? Min a'dzam syubahis syaitan. Termasuk syubhat syaitan yang paling besar, ayasrifal abda an ta'allumit tauhid wa ta'limihi bi hujjatin at-tauhid fahimnahu wa tauhid sahlun wadihun. Itu syubhat. Kalau antum
diajak belajar tauhid, sudah gampang, faham kita. Tauhid itu sudah gampang, mudah belajar tauhid itu. Kalau antum mengatakan belajar tauhid itu gampang, mudah, ya sudah faham. Pokoknya belajar tauhid itu cukup 30 menit, ya sudah faham belajar tauhid. Berarti antum sudah kena syubhat, ya syubhat bahwasanya antum meremehkan pelajaran tauhid. Padahal pelajaran tauhid ini tadi adalah problem antum semua dalam hidup ini akan bisa antum hadapi dan kelar kalau antum tauhidnya tebal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu taala al-musab. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta